Halo anak-anak kelas 5, kita jumpa lagi hari ini di pelajaran yang kelima. Dan di pelajaran yang kelima ini kita mau bersama-sama belajar tentang arti bertobat. Sebelum belajar mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau sudah menolong kami dalam kehidupan hari lepas hari. Dan hari ini diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama kami belajar. Tuhan pimpinlah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, di pertemuan kali ini nanti ayat-ayat Alkitabnya kalian bisa lihat di slide dan kalian bisa baca bersama dengan orang tua. Di sana akan jelaskan sebentar tentang pelajaran kita hari ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang keberadaan manusia yang berdosa. Dan hari ini kita mau belajar apa itu dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Manusia itu berdosa dengan dua hal. Ada dosa warisan dan dosa perbuatan. Dosa warisan itu adalah dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Jadi kita ini secara otomatis waktu ada dalam kandungan dan kita lahir dan sampai hari ini itu mewarisi yang namanya dosa warisan yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Dan yang kedua ada namanya dosa perbuatan, yaitu dosa yang dilakukan, dosa yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, anak-anak, orang yang berdosa itu tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Allah itu suci, Allah itu kudus. Sedangkan Allah yang suci, Allah yang kudus itu tidak bisa dicemari dengan dosa. Kita manusia yang berdosa ini tentu tidak pernah bisa sampai kepada Allah. Orang yang berdosa, bagaimana caranya bisa sampai di kekekalan di kerajaan Allah itu? Dia harus bertobat dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang arti bertobat. Bertobat itu di dalam bahasa aslinya, kalian nanti lihat di slide-nya ya. Dalam bahasa asli itu adalah metanonio, yang artinya adalah perubahan pikiran yang disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Jadi yang namanya bertobat itu adalah meninggalkan dosa dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Meninggalkan dosa itu bukan hanya sekedar meninggalkan saja, tetapi yang namanya meninggalkan dosa dan bertobat itu meliputi dalam pikiran kita, perasaan dan kehendak kita. Contoh tentang pertobatan adalah kalian nanti bisa baca di Lukas, di mana itu ada perumpamaan anak yang hilang. Di perumpamaan itu menggambarkan seorang bapak yang punya anak, kemudian anaknya minta warisan dan dia pergi meninggalkan bapaknya. Ternyata ketika dia pergi meninggalkan bapaknya, di tempat rantau dia sudah kehilangan banyak hal. Apa yang dia punya sudah habis dan kemudian dia rela menjadi penjaga babi. Lalu apa yang dia ingat? Dia berpikir bahwa di tempat bapakku banyak makanan, di tempat bapakku enak, tidak harus bekerja seperti saat itu. Yang dia lakukan adalah dia datang kembali kepada bapaknya. Dan yang luar biasa adalah bapaknya tidak mengingat lagi akan kesalahan yang pernah dia lakukan, yang pernah anaknya lakukan. Tetapi bapaknya menerimanya dengan sukacita. Nah, anak-anak, Bapak ini menggambarkan adalah Allah Bapa yang selalu mengasihi dan mengampuni dosa manusia. Dan si anak bungsu itu adalah orang yang berdosa, tetapi kemudian dia bertobat. Kalau di dalam bacaan itu kalian mendapati ada yang namanya si sulung, itu menggambarkan golongan orang yang tidak suka apabila ada orang yang bertobat, yang hidupnya jauh dari Allah. Nah, dari orang-orang ini tentu kita bisa memilih kita harus seperti siapa. Tuhan Yesus mengingatkan agar setiap orang itu bertobat seperti si bungsu. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama, setiap saat, setiap waktu kita bisa melakukan dosa.
Dan bahkan tanpa kita sadari, setiap tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita itu mengecewakan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dan itu adalah dosa. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita berdosa. Datang kepada Dia yang mempunyai langit dan bumi ini, datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, karena hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kalau itu kita lakukan dengan kekuatan kita, tentu tidak akan pernah mampu. Tetapi memohon kepada Roh Kudus selalu pimpin kita, sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, dan yang kita kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Ketika kita sudah tahu bahwa itu berdosa, cepat-cepat mohon ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah baca Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Lalu tuliskan bentuk pertobatan dari tokoh yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-19 ini. Kemudian tuliskan. Nah, setelah itu jika sudah selesai, kalian foto kemudian kirimkan ke Miss Erna. Dibaca baik-baik, jangan tergesa-gesa, supaya kalian bisa belajar dari tokoh di dalam Lukas pasal yang ke-19 ini. Terima kasih. Bertobatlah setiap hari dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita membutuhkan pengampunan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mulai menyimpang dari perintah Tuhan, Tuhan ingatkan, berikan kepekaan sehingga kami kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Kami sungguh-sungguh mohon pengampunan yang daripada Engkau, karena hanya pengampunan-Mu saja yang bisa menghapus dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.